haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fatu TV, rahimani wa rahimakumullah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih bisa berjumpa kembali melalui program live interaktif kesayangan kita semua, program live interaktif Fatu TV. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah, bertemakan hidup indah dengan sunnah. Ya, dan alhamdulillah kita telah terhubung bersama pemateri kita pada kesempatan kali ini, yaitu Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah. Mari sama-sama kita sapa beliau lebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana antum? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Insyaallah Ustadz. Tapi Ustadz, insyaallah selama kita minta waktu Ustadz selama 1 jam mendatang Ustadz untuk menjawab pertanyaan para pemirsa Fatwa TV nantinya Ustadz. Barakallahu fiik. Masyaallah Ustadz. Syukran Ustadz atas waktunya. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ya. Baik, sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa program live interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah, tentunya sesuai dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu hidup indah dengan sunnah. Jadi bagi para pemirsa yang nantinya ingin bertanya kepada Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwasannya program live interaktif juga bisa Anda simak melalui siaran radio yang tergabung dengan RTVC, dan kami juga ingin menyapa para pendengar yang mendengarkan program live interaktif kita melalui radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya. Kemudian kami juga ingin mengajak seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bahwasanya kami mengajak para pemirsa untuk bisa ikut bergabung bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya. Baik, syukran, jazakumullahu khairan. Tak perlu lagi memperpanjang mukadimah, kita akan mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini dengan nasihat pembuka. Dan kami mintakan kepada Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah untuk menyampaikan nasihat pembuka untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio-radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, zikir kita, dan semua yang kita kerjakan. Suatu yang harus kita sadari dan ingat bahwa semua ibadah yang kita bisa kerjakan merupakan hidayah dan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bisa bangun untuk sahur, kita bisa tetap berdoa dan menjaga salat 5 waktu dalam kondisi puasa, dan kita juga bisa meningkatkan beberapa amal yang kita lebihkan dari hari-hari biasanya. Ini merupakan hidayah dari Allah. Maka sebelum kita berharap pahala dari Allah, kita harus bersyukur bahwa Allah menjadikan kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan hari ini untuk berpuasa dan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi hari ini merupakan hari yang istimewa, sangat istimewa dengan 2 hal. Yang pertama adalah karena hari Jumat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwa hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, hari istimewa. Yang kedua, karena ini merupakan hari ke-10 bulan Muharram. Dan ini menjadi kesempatan untuk
berpuasa dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar dosa kita diampuni. Dan ini menjadi cita-cita kita, kesempatan kita di dunia untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun seseorang beramal dengan ibadah yang banyak, akan tetapi dia tidak akan bisa luput dari kekurangan, kesalahan, dan juga dosa. Maka jika seandainya seseorang bisa berkesempatan untuk diampuni dosanya, ini harapan setiap orang yang saleh. Semakin kenal seseorang kepada Allah, justru dia akan semakin berharap agar dia diampuni dosanya, bukan semakin aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditusuk perutnya oleh seorang majusi, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadapi sakaratul maut. Kaum muslimin datang untuk memberikan ucapan hiburan, doa, dan juga memberi motivasi. Karena mereka tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak akan bisa diselamatkan. Hingga datang seorang anak muda sambil mengatakan, Abshir amiral mu'minina bi bushrallah. Wahai amirul mu'minin, selamat. Ini kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla untuk antum. Dikatakan, min suhbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qadamil islami ma la yakhfa. Engkau menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau memiliki jasa yang besar dalam perjuangan dan kemajuan Islam yang tidak diragukan di tengah kaum muslimin. Thumma wallaita fa'adilta. Kemudian engkau juga menjadi Amirul Mukminin dan engkau adil. Thumma syahadah. Kemudian engkau akan mendapatkan kesyahidan karena engkau dibunuh oleh seorang yang kafir. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wadidtu anna dzalika kifafun la li wala alayya. Aku hanya berharap semua yang engkau sebutkan ini tidak berarti bagiku, tapi yang penting semuanya imbang. Aku menghadap Allah dalam keadaan tidak berdosa, tidak ada tuntutan, sekalipun aku tidak memiliki amal yang banyak. Padahal kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sudah dijanjikan akan mendapatkan rumah di surga, akan menjadi orang yang banyak ilmunya, banyak dan tinggi agamanya, besar jasanya. Akan tetapi seorang yang semakin kenal kepada Allah ternyata semakin takut dan berharap akan ampunan Allah. Maka beberapa amal yang bisa berpeluang untuk mengampuni dosa-dosa kita ini, kita sangat harapkan akan memberikan hasil, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita semua dan kita diridhai Allah, diampuni dosa kita sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dan Allah ridha kepada kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah, syukran jazakumullahu khairan atas nasihat pembukanya. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita akan mulai bacakan pertanyaan yang telah masuk ke dewan redaksi kita. Sembari kita menunggu para penelpon menghubungi nomor layanan kita. Tapi pertanyaan pertama Ustaz dari Nisrina di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seorang pemadam kebakaran ketika dapat shift pas sholat Jumat, dia sholat Jumat berjamaah di musola yang ada di kantornya dengan teman-temannya yang jadi imam juga khutbah. Karena khawatir jika ada panggilan sewaktu-waktu, sudah dipastikan tidak cukup waktu jika harus berjamaah Jumat di masjid yang cukup jauh jaraknya. Karena jika ada panggilan ditargetkan sekian menit sudah harus sampai di lokasi kejadian. Juga kondisinya tidak bisa minta ganti shift karena sudah pakem. Dan semua anggota shiftnya laki-laki muslim. Syukran, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan wa ahsana ilaikum. Baik. Wallahu a'lam. Yang ana pahami dan ana baca dari beberapa fatwa para ulama, bahwa orang yang memiliki tugas darurat tidak bisa ditinggalkan, dan seandainya ditinggalkan berbahaya, mereka diizinkan dan mendapat keringanan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah termasuk sholat Jumat. Seperti para
tim medis yang harus mengoperasi pasien dengan waktu yang bersambung. Kemudian petugas keamanan yang bertugas berjaga di perbatasan, atau orang-orang yang memang mendapatkan tugas giliran menjaga keamanan di tengah kampung dan di tengah kota, termasuk pegawai yang harus menjaga stabilitas keamanan baik itu masyarakat sipil maupun yang lebih dari itu. Maka mereka diizinkan untuk tidak hadir dalam sholat berjamaah atau sholat Jumu'ah. Maka mereka, wallahu a'lam yang ana pahami, tidak perlu membuat sholat Jumat darurat. Akan tetapi mereka cukup melaksanakan sholat zuhur saja. Kalau tadi yang dikhawatirkan tiba-tiba akan dipanggil dan akan ada kondisi yang mereka harus segera sampai ke tempat tersebut, kalau seandainya hadir di masjid kaum muslimin yang melaksanakan sholat Jumat, mereka akan khawatir. Lalu mereka Jumatan sendiri. Pun demikian, seandainya di tengah-tengah mereka Jumat sendiri, ada yang khutbah, tahu-tahu ada panggilan seperti itu, mereka pun akan bubar. Maka wallahu a'lam, pertama, boleh mereka tidak mengikuti sholat jamaah dan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, tidak perlu membuat sholat Jumat sendiri, akan tapi cukup mereka wallahu a'lam sholat zuhur saja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Aditya Gautama Putra di Jawa Timur, Kota Surabaya. Ya, saya karyawan swasta yang bekerja di sebuah perusahaan dari jam 7.30 sampai jam 17.00. Pemilik perusahaan adalah non-muslim dan memiliki hewan peliharaan seekor anjing. Dan hampir setiap hari dibawa ke kantor dan dilepaskan di dalam ruang kerja. Bagaimana hukum dan apakah saya lebih baik keluar dari pekerjaan saya? Syukran, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Yang pertama, bekerja untuk non-muslim atau bekerja sama dengan mereka dalam urusan dunia, perdagangan, atau kebutuhan lainnya dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Tidak masalah seorang mengadakan transaksi dan seterusnya. Akan tetapi jika seandainya seperti yang disebutkan tadi, misalkan jam kerja dari 7:30 sampai jam 5 sore dan tidak mampu untuk melaksanakan sholat misalkan berjamaah, maka sudah sepantasnya seorang muslim lebih memilih yang lebih wajib daripada yang lain. Kemudian yang kedua, masalah memelihara anjing. Anjing ini najis menurut mayoritas ulama. Dan air liurnya pun juga sama, memiliki najis yang berat sekali, mughalladhah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab." Apabila ada anjing yang menjulurkan lidahnya ke salah satu wadah bejana salah seorang di antara kalian, hendaklah dia mencucinya 7 kali, diantaranya dengan menggunakan debu. Para ulama jumhur atau mayoritas mengatakan sebab diperintahkannya adalah karena najisnya yang sangat keras, sehingga ini berlaku untuk semua bidang yang dijilat, termasuk pakaian, termasuk barang dan sebagainya. Sebagian ulama mengatakan itu kalau menjilat wadah saja. Kalau seandainya baju maka tidak berhubungan dengan itu. Akan tapi wallahu alam, mayoritas ulama mengatakan karena sebabnya adalah najis, maka berlaku untuk semua yang dijilat oleh anjing tersebut. Ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati. Yang pertama, yang kedua, masalah ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu al-malaikatu baitan fihi kalbun wala suratu tamathil, dalam Sahih Bukhari. Disebutkan malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang ada anjingnya maupun ada gambar berhala. Sehingga ini menunjukkan adanya kerugian orang yang menempati sebuah tempat yang ada anjingnya maupun ada gambarnya. Kemudian ada hadis lain yang ini berkaitan dengan orang yang memiliki anjing tersebut dan dia pelihara.
Nabi SAW mengatakan, "Man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyah, fa innahu yunqasu min ajrihi kulli yawmin qiratan." Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang memelihara anjing padahal anjing itu tidak dibutuhkan untuk berburu atau menjaga, maka pahalanya akan dikurangi 2 qirat dalam setiap hari. Nah, sehingga orang yang hanya memelihara anjing untuk hobi ini bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat, dan kita tidak akan berbicara panjang tentang non-muslim. Apabila antum bekerja di tempat yang seperti itu, mendapat kesulitan dalam menjaga kesucian, kemudian menjaga ibadahnya, maka sebenarnya kalau masih bisa dicarikan solusi lain, maka tidak mengapa Anda tidak keluar. Akan tetapi seandainya memang tidak ada solusi lain, selain itu, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan rezeki antum di tempat yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Taib, sebelum kita melanjutkan membacakan pertanyaan kembali, afwan Ustaz, saya ambil waktunya sejenak. Kami ingin menyampaikan beberapa hal kepada para pemirsa Foto TV, bahwasanya program live interaktif Foto TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan pada kesempatan kali ini, yaitu hidup indah dengan sunnah. Jadi bagi para pemirsa yang memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait sesuai dengan tema, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya, syukran, jazakumullahu khairan. Baik. Sepertinya masih belum ada pertanyaan, masih belum ada penelpon yang masuk, Ustaz. Kita akan lanjutkan membacakan pertanyaan dari website kita, Ustaz. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Ernawati di Kota Padang, Sumatera Barat. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Bagi perempuan yang tidak memiliki uzur, apakah wajib sholat di masjid? Kalau memilih sholat di rumah, bolehkah Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik. Untuk kaum wanita, bukan hanya mereka dibolehkan sholat di rumah, bahkan lebih utama dan afdal ketika mereka sholat di rumah mereka. Seandainya mereka mampu untuk sholat di masjid sekalipun, dan mereka lebih memilih untuk sholat di rumah, maka sebenarnya sholat di rumah lebih afdal. Dalam sebuah hadis disebutkan, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian larang keluarga perempuan kalian kalau mereka ingin sholat di masjid. Akan tetapi mereka sholat di rumah lebih afdal untuk mereka. Ada seorang sahabiyah, sahabat wanita dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah istri dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau adalah Ummu Humaid As-Sa'idiyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak." Ya Rasulullah, sungguhnya aku suka sekali kalau menjadi makmum engkau, salat di belakangmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i." Aku tahu bahwa engkau suka untuk menjadi makmumku di belakangku. Wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki. Tapi salatmu di tempat kediamanmu lebih afdal daripada engkau salat di bagian rumah besarmu. Wa salatuki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi darik. Dan salatmu di rumahmu atau bagian depan atau bagian luar lebih afdal daripada salat di pekarangan atau rumah yang lebih besar lagi, agak keluar. Wa salatuki fi dariki khairul laki min salatiki fi masjid qaumik. Salatmu di pekarangan rumah atau di rumah yang besar agak keluar masih lebih afdal kalau dibandingkan dengan salatmu di masjid kampung. Wa salatuki fi masjid qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kampung lebih afdal daripada salat di masjidku, Masjid Nabawi. Nah, artinya semakin
eh, menyimpan, menyembunyikan, dan tertutup seorang wanita dalam memilih tempat sholat, maka dia semakin mendapat pahala yang lebih besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan antara sholat di Masjid Nabawi dengan sholat di masjid kampung. Lalu masjid kampung masih kalah dengan sholat di rumah dia. Dan semakin ke dalam dia sholat, maka dia akan semakin mendapat pahala lebih besar. Para ulama mengatakan karena setiap afdaliyah atau keutamaan dalam ibadah, dalam syariat, tidak selalu dihitung dengan bilangan. Dalam hadis yang sahih dan masyhur disebutkan bahwa salatun fi masjidi afdalu bi alfi salatin mimma siwahu illa al-masjidil haram. Salat di masjidku, di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat daripada salat di masjid lain. Kecuali di Masjid Al-Haram, karena Masjid Al-Haram lebih afdal lagi. Akan tetapi, para ulama mengatakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan seorang wanita untuk lebih afdal salat di rumahnya, maka salat di rumahnya, meskipun dia merupakan penduduk Madinah yang juga bisa salat di Masjid Nabawi, maka sholat di rumah lebih afdal daripada 1000 yang tadi dijanjikan. Karena keafdaliyah atau keutamaan didapatkan dari taatnya seorang kepada bimbingan, arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar dia ingin mendapatkan pahala dengan bilangan tertentu. Maka Allahu a'lam, jawaban yang betul justru yang lebih diutamakan, yang lebih disarankan seorang wanita sholat di rumahnya. Tetapi dia boleh untuk sholat berjamaah di masjid, terlebih jika seandainya dia ingin hadir di kajian, majelis ta'lim, atau jika seandainya sholat di rumah dia merasa bosan, ngantuk, sementara di masjid dia mendapatkan kawan-kawan yang sama-sama melaksanakan sholat berjamaah dan dia juga mendengarkan suara imam yang berbeda-beda, maka tidak mengapa. Tapi hukum asalnya seorang wanita justru lebih afdal kalau melaksanakan sholatnya di rumah atau di tempat yang lebih rahasia dari bagian rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan sapa penelpon kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Fata TV. Ya, Assalamualaikum Fata TV. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan Ibu Yanti, kami persilahkan pertanyaannya. Ya, makasih. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, terkait dengan puasa Asyura ini, kan bertepatan dengan hari Jumat. Bagaimana kalau puasanya cuma hari ini saja Ustadz, tidak diikuti dengan hari sebelumnya? Karena yang Ana tahu kan puasa sunnah khusus di hari Jumat itu dilarang. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Betul, tidak dibolehkan seorang mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, la takhtassu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyami wa la takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian khususkan hari Jumat untuk berpuasa padahal di hari lain kalian tidak berpuasa. Jangan kalian sakralkan malam Jumat untuk salat malam, salat tahajud, padahal di malam-malam yang lain kalian tidak melaksanakan tahajud. Para ulama menyebutkan ini jika seandainya kita hanya berpuasa satu hari karena hari Jumat itu. Artinya kita ingin mengistimewakan hari Jumat dengan mengkhususkan puasa atau tahajud. Ini yang dilarang. Akan tetapi jika seandainya seseorang mampunya berpuasa adalah hari Jumat. Karena misalkan di tempat kerja atau sekolahnya hanya libur di hari Jumat. Maka dia tidak mampu untuk berpuasa selain hari Jumat. Misalkan dia ingin melaksanakan puasa sunnah atau dia ingin membayar, mengqadha puasa atau yang lain sebagainya, dia mampunya hanya hari Jumat, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Atau seorang melakukan puasa Daud. Maka jatuh puasa Daud itu di hari Rabu, kemudian hari Kamis tidak berpuasa, hari Jumat dia berpuasa, maka tidak mengapa seperti itu. Termasuk di antaranya puasa Asyura atau puasa Arafah. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, puasa Asyura tanggal 10 Muharram ternyata jatuh pada hari Jumat. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa karena tujuan kita bukan untuk memakmurkan atau mensakralkan hari Jumatnya. Akan tetapi
kita ingin berpuasa Asyuranya. Ternyata pas bertepatan hari Jumat, maka tidak mengapa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ibu Yanti yang telah bertanya. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita selanjutnya. Ya, Assalamualaikum Fatu TV. Ya. Halo, Assalamualaikum Fatu TV. Ya. Halo, Assalamualaikum Fatu TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah dari Nusa Tenggara Barat, yuk Ustaz. Iya. Kami persilahkan, Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini Pak Ustaz, kami ingin bertanya, ada beredar pemahaman di tengah masyarakat di tempat kami bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa di surga itu bukan memakan buah pohon yang dilarang katanya, tapi maknanya itu sesungguhnya berzina, kata mereka Pak Ustadz. Itulah sebabnya adanya syariat nikah, karena Nabi Adam dan Hawa itu pernah berzina. Ini kata mereka, bukan kata saya Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sesuatu yang gaib, yang tidak ada keterangan dan kita tidak bisa melihatnya, tidak boleh kita berbicara dengan keinginan hawa nafsu, pikiran, pandangan, pendapat, dan semacamnya. Akan tetapi kita harus mengikuti secara dalil dan wahyu. Maka para ulama menjelaskan di antara bentuk konsekuensi kita mengikrarkan syahadat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasdiquhu fima akhbar. Kita meyakini setiap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah itu berkaitan dengan hari akhirat yang akan datang atau kisah-kisah yang dulu yang kita tidak pernah bisa membuktikan karena terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus bahkan. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, maka beliau membawa wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsu, akan tapi itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kisah Nabi Adam ketika mereka turun, Allah Azza wa Jalla murka, memberikan hukuman, dikeluarkan dari surga dan semacamnya, ini ditegaskan dalam Al-Qur'an. Adapun ditafsir dengan sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis, ini membutuhkan dalil dan seorang tidak boleh lancang apalagi sampai menuduh para nabi berzina. Para ulama mengatakan bahwa para nabi tidak akan melakukan tindakan dosa besar. Para nabi dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan terjerumus ke dalam dosa besar. Sebagaimana para nabi juga tidak akan melakukan pengkhianatan dalam risalah yang mereka emban. Ini yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka membahas tentang ismatul anbiya, para nabi yang maksum. Maka mereka tidak akan melakukan kesalahan yang parah seperti dosa besar, kemudian berkhianat dalam menyampaikan risalah, atau mereka akan melakukan kekufuran, kesyirikan. Adapun dosa kecil mungkin saja mereka kerjakan, akan tetapi segera mereka taubat. Dan ini justru untuk menunjukkan tingginya derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan tegur mereka, termasuk di antaranya kesalahan yang disampaikan oleh Nabi Adam. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada beberapa hadis yang membahas sampai Nabi Musa alaihissalatu wassalam menyalahkan Nabi Adam, kenapa engkau keluarkan gara-gara engkau melakukan dosa, akhirnya kami tidak jadi di surga. Maka Nabi Adam mengatakan kepada Nabi Musa, engkau ingin mendebatku tentang sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Maka dalam hadis yang sahih itu disebutkan, akhirnya Nabi Adam berhasil memberikan jawaban yang membuat Nabi Musa terdiam. Karena memang sebelum Nabi Adam melakukan itu, Allah Azza wa Jalla telah takdirkan akan terjadi seperti ini dan seperti ini. Artinya hadis-hadis itu menerangkan
beliau melakukan sebuah kesalahan, lalu beliau turun dan dikeluarkan dari dari surga, kemudian diturunkan ke dunia, kemudian Nabi Adam pun beristighfar dan diampuni dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuduh Nabi Adam dengan melakukan yang seperti itu membutuhkan dalil, dan ini tidak boleh seorang mukmin lancang untuk berbicara tanpa ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, Ustaz. Syukron, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah menghubungi kami melalui telepon. Ya, kemudian kita lanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi kita, Ustaz. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Eki Okto Rasari di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Beliau bertanya, bagaimana jika seorang wanita belum berniat puasa? Kami ulangi. Bagaimana jika seorang wanita belum berniat puasa Ramadan pada malamnya, tapi ternyata ketika subuh dia suci? Apakah dia bisa puasa atau tidak? Kalau tidak, apakah dia tidak boleh makan minum ketika hari itu? Syukran, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Ya. Kalau seandainya yang dimaksudkan adalah sampai subuh, itu artinya sampai azan. Ketika azan dikumandangkan, fajar telah terbit, lalu dia baru ketahuan suci dari hadas atau haidnya. Maka sebenarnya dia tidak berkewajiban untuk berpuasa pada saat itu, karena memang ketika malam hari pada saat dia seharusnya meniatkan, ternyata dia masih dalam kondisi haid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Barang siapa yang belum meniatkan puasa pada malam hari, maka dia tidak bisa berpuasa atau tidak sah puasanya. Nah, para ulama mengatakan bahwa ketika seorang meniatkan, tidak harus dia mengucapkan, tidak harus dia melakukan ritual apapun. Yang jelas, selama dia masih ada kesempatan untuk bersahur atau memberikan niat sebelum terbit fajar, sebelum dikumandangkan azan, sekalipun sebentar sekali, lalu dia suci di situ, maka dia cukup untuk meniatkan dalam hati kalau dia akan berpuasa, maka puasanya sah. Itu kalau seandainya ada waktu sedikit untuk meniatkan. Tapi kalau seandainya tidak cukup waktunya, dia betul-betul masih haid, begitu azan dikumandangkan, baru ada tanda kalau dia suci dari haid. Maka wallahu a'lam, dia tidak tidak berkewajiban untuk berpuasa hari itu, karena memang dia belum berniat. Kemudian dia juga pada saat sebelum fajar dia harus memulai persiapan puasanya, dia belum sempat untuk meniatkan. Adapun di hari itu, apakah dia tidak makan atau dia makan dan minum seperti biasa orang yang tidak berpuasa? Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan untuk orang yang dia misalkan tidak berpuasa karena safar misalkan, atau dia melakukan hal yang membatalkan puasa di siang hari, maka untuk menghormati hari Ramadan siang harinya mereka tetap tidak makan dan minum. Ini menurut sebagian ulama. Akan tapi menurut sebagian ulama lainnya, selama dia memang tidak mencukupi syarat untuk berpuasa, maka sebenarnya dia boleh juga untuk makan dan minum. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah mengirimkan pertanyaan. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Asrawin Hafid di Maluku, Kabupaten Buru. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum atau sunnahnya apabila berbuka atau menunda sholat maghrib 2-5 menit? Apakah diperbolehkan? Dikarenakan kebanyakan yang Anda lihat sholat maghrib diakhirkan beberapa menit. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam, boleh saja. Boleh saja selama sholat itu tidak sampai terlambat atau hampir keluar dari waktunya. Apalagi sampai keluar
waktunya. Kalau seandainya hanya ditunda beberapa waktu, bahkan kalau lebih dari 5 menit pun tidak mengapa, insya Allah. Yang pertama karena memang berbuka itu disyariatkan. Berbuka dan menyelesaikan kebutuhan kita kepada makan dan menyegerakan. Ini merupakan tanda kebaikan. Dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, la yasalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Semua kaum muslimin manusia berada dalam kebaikan. Mereka akan selalu dalam keadaan baik selama mereka mendahulukan berbuka. Yang kedua, ketika makanan telah dihidangkan, maka biarpun seorang mendengarkan iqamah, maka dia boleh untuk memulai dengan makan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW, la salata bihadratit ta'am wala wahwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak boleh seorang melakukan salat sementara makanan sudah disiapkan, dihidangkan di depan dia. Dan juga sebagaimana seorang tidak boleh salat sambil menahan buang air. Sekalipun sebagian ulama menyebutkan itu bukan tidak sah, akan tapi jadi makruh kalau seandainya seorang salat sambil menahan buang air. Kemudian ketika ada makanan sudah dihidangkan, dia tetap sholat saja. Sebagian ulama mengatakan kalau seandainya dia bisa menahan dari laparnya, maka dia sholat dulu pun tidak mengapa. Tetapi dalam hadis disebutkan, idza uqimatis salatu wa hadara al-'asha fabda'u bil 'asha. Nabi SAW mengatakan apabila iqamah dikumandangkan sementara makan malam sudah disediakan di depan, maka mulailah dengan makan malam itu, sehingga nanti ketika kalian selesai dari makan malam, kalian bisa sholat khusyuk tanpa memikirkan makanan tersebut. Maka wallahu alam, justru kalau seandainya sholat maghrib bisa ditunda sebentar dan beberapa waktu agar kita bisa menyelesaikan buka kita, maka ini bagus. Makan kurma atau beberapa makanan pendamping, setelah itu minum, lalu dia baru berangkat melaksanakan sholat maghrib dalam keadaan sudah lumayan bisa menikmati sholat. Berbeda dengan orang yang hanya sekedar berkesempatan minum, kemudian dia mau tidak mau harus segera mengejar sholat maghrib. Akhirnya sholatnya mungkin belum begitu maksimal karena masih kepikiran dengan buka yang belum sempurna tadi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Nur Hayati Nasution di Sumatera Utara. Ya. Beliau bertanya, kalau kita berada di Mekah, sedang berada di hotel, kita mendengar suara azan di Masjidil Haram dan kita mengikuti sholatnya di hotel, apakah itu disebut berjamaah? Karena itu masih dalam kota haram. Syukran, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Ini disampaikan oleh para ulama karena memang kasus ini sering terjadi dan ditanyakan. Boleh atau tidak seorang mengikuti imam dari hotel, dari kamarnya? Adapun seandainya kamar dia ada di bagian bawah hotel di depan Masjidil Haram, kemudian shaf itu bersambung karena Masjidil Haram penuh meluap seperti musim haji atau Ramadan ketika khataman atau ketika malam 27, lalu jumlah jamaah sholat betul-betul meluap sampai di teras masjid, bersambung di teras hotel sampai di depan kamar dia. Lalu dia sholat di kamarnya, tapi shaf bersambung, maka ini tidak mengapa, wallahu a'lam. Akan tetapi seandainya hotel itu bukan di lantai 1, bahkan di atas, kemudian apalagi di tempat yang jauh, shafnya kemudian tidak bersambung, bahkan terputus jauh karena memang masjidnya jauh atau karena memang jamaahnya sedikit, maka tidak dibolehkan seorang hanya mengikuti suara imam dari mikrofon, dari radio atau dari televisi, hanya karena dia masih di tanah haram. Dan tanah haram ini luas. Kalau seandainya seorang boleh salat berjamaah dengan mengikuti televisi karena dia di tanah haram, barangkali semua orang di Mekah akan salat di rumah masing-masing untuk mengikuti televisi yang menampilkan salat maghrib berjamaah di Masjidil Haram misalkan. Tapi tidak boleh. Para ulama menyebutkan salat jamaah itu dilakukan dengan ijtima', dengan berkumpul. Dan para ulama menyebutkan patokannya adalah dengan bersambungnya shaf. Kalau seandainya shaf itu harus terputus karena ada tiang misalkan, atau karena mau dibuat jalan, seperti di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ada beberapa jeda tempat untuk lalu lalang orang yang masuk dan keluar dari masjid, maka tidak mengapa.
Akan tetapi jika seandainya tempat yang dijadikan jarak antara soft ini dengan soft berikutnya terlalu jauh, maka seperti misalkan dibatasi dengan gedung, para ulama mengatakan tidak dibolehkan seperti itu, tidak dibolehkan. Apalagi tadi disampaikan mengikuti dari televisi, hotelnya jauh, kamarnya juga jauh, maka tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukron jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita masih ada waktu dan kami ingin mengajak kembali para pemirsa untuk bisa menggunakan kesempatan emas ini bertanya langsung kepada Al-Ustadz melalui nomor layanan kami di 021 2123 2333. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Nura di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, jika air jika air liur bagian dalam sudah tidak bersambung lagi dengan air liur di bibir bagian luar, apa hukumnya jika saya menelan air liur tersebut saat berpuasa? Syukran jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Ketika kita berbicara atau diam, akan tetapi mulut kita sedikit bergerak, maka menjadi sunnatullah akan keluar air liur. Tentu berbeda antara air liur dengan riak atau kotoran yang datang dari hidung maupun dari tenggorokan yang berwarna. Tapi air liur ini tidak bisa dihilangkan ketika mulut kita masih harus beraktivitas. Maka Allah menjadikan air liur ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam mulut. Nah, para ulama menyebutkan yang seperti ini, bahwa air liur tidak membatalkan puasa jika seandainya ditelan. Karena air liur yang semacam ini tidak bisa dihindari atau susah untuk dihindari. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahkan ijma', kesepakatan para ulama, menelan air liur tidak membatalkan puasa. Ini ijma', kesepakatan para ulama. Demikian pula Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan bahwa sesuatu yang susah untuk dihindarkan seperti air liur untuk ditelan maka tidak membatalkan puasa. Adapun nukhamah, air riak ya, atau kotoran yang muncul dari barangkali sebagian hidung ataupun dari tenggorokan yang berwarna itu berwarna kuning atau kehijauan barangkali. Ini para ulama khilaf, apakah seandainya dia sudah keluar kemudian ditelan lagi membatalkan puasa atau membatalkan sholat atau tidak. Khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan batal karena dia sudah keluar dan memiliki bentuk. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak, karena itu selama masih belum keluar dari mulut ya susah juga untuk dibuang. Maka sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan sholat dan tidak kalau seandainya dalam tengah-tengah sholat keluar lalu ditelan oleh orang yang sholat itu, atau dalam kondisi puasa ditelan juga, maka sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan. Itu wallahu a'lam dalam masalah riak yang betul-betul kental dan berwarna. Adapun yang biasa kita rasakan ini, yaitu air liur, maka tidak membatalkan puasa, dan ini merupakan kesepakatan ulama seperti yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairal jaza Ustaz atas jawabannya. Dan kita masih ada pertanyaan, masih ada waktu Ustaz untuk mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Kabupaten Tuban Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz, apa hukum berwudu sambil berbicara 1 kata atau 2 patah kata Ustaz? Apa wudu kita sah? Syukran jazakallahu khairan. Jazakumullahu khair. Wallahu a'lam, tidak ada larangan untuk berbicara ketika seorang berwudu. Entah dia membaca doa, mengucapkan basmalah, atau dia mengajak orang yang ada di sekitarnya, ayo cepat wudu, jangan terlalu lama. Misalkan seperti itu, kemudian membatalkan. Ini dalilnya wallahu a'lam, sehingga tidak masalah seorang ketika berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi Ustaz, sepertinya ini bisa jadi pertanyaan penutup kita pada kesempatan kali ini. Pertanyaan dari Ruriyah DKI Jakarta Ustaz, Jakarta Timur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi perbedaan pendapat antara Ustaz satu dengan yang lainnya? Insyaallah.
Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiikum Ya. barakallah. Yang pertama, perbedaan ini akan terus terjadi selama itu memang merupakan masalah ijtihadiyah. Kalaupun tidak masalah ijtihadiyah, perselisihan itu merupakan takdir dan sunatullah. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka akan senantiasa berbeda pendapat kecuali yang Allah beri rahmat. Apalagi jika seandainya masalahnya merupakan masalah ijtihad. Masalah yang memang mungkin untuk berbeda pandangan karena masing-masing menyimpulkan dalil yang mereka pelajari. Maka langkah kita sebagai penuntut ilmu adalah yang pertama menghormati orang-orang yang berbeda pendapat, terutama mereka adalah orang-orang yang berilmu. Kita tetap mentoleransi, menghargai dan tidak menyalah-nyalahkan, apalagi suudzon. Kan tapi kita menghargai mereka. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk mencari yang paling dekat dengan dalil. Karena masing-masing pendapat akan dilandasi dengan dalil. Jika seandainya ada dua pendapat yang berbeda, tapi ternyata satunya tidak ada dalilnya, otomatis kita tinggalkan. Akan tapi jika masing-masing memiliki dalil, maka kita berusaha untuk melihat mana yang lebih dekat kepada arahan dari dalil tersebut. Kalau seandainya kita tidak mampu, lalu kita milih salah satu dari dua pendapat karena masing-masing imam dan masing-masing berilmu dan kita tidak memiliki kapasitas untuk merajihkan atau memilih salah satu, maka tidak mengapa insya Allah sebagai orang yang taklid sambil mengetahui alasannya, maka tidak mengapa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan jazaa Ustaz atas jawabannya. Baik Ustaz, sepertinya masih ada cukup sisa waktu Ustaz, kita akan bacakan satu pertanyaan yang saya rasa cukup singkat ini Ustaz. Pertanyaan dari Abdurrahman Hashim di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Apakah benar Ustaz, sholat fardu berjamaah di masjid hukumnya fardu kifayah Ustaz? Syukron, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Ini termasuk bagian dari yang pertanyaan sebelumnya. Ketika ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan kita harus kenal bahwa yang dikatakan fardu kifayah artinya adalah jika ada yang melakukan sebagian, maka yang lain tidak berdosa kalau meninggalkan. Seperti sholat jenazah. Kalau ada satu orang yang sudah menyalatkan jenazah tersebut, maka kaum muslimin lainnya tidak berdosa. Akan tapi jika tidak ada yang melakukan sama sekali, maka yang lain berdosa bersama. Adapun sholat berjamaah, para ulama berselisih pendapat, para fuqaha. Apakah hukumnya wajib atau tidak? Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Sehingga ketika orang meninggalkannya, dia berdosa. Ada sebagian ulama mengatakan fardu kifayah dan ini yang dipilih dalam mazhab Syafi'i. Pendapat pertama diwakili oleh mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat itu fardu kifayah. Artinya sebagian kaum muslimin jika sudah memakmurkan masjid, maka jika ada yang tetap sholat di rumah tidak berdosa mereka. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa itu adalah sunnah mu'akkadah. Artinya sunnah tidak wajib akan tapi ditekankan. Wallahu a'lam. Pendapat yang kuat sekali adalah pendapat yang mengatakan itu wajib karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mengikuti sholat berjamaah. Ketika beliau mengatakan laqad hamamtu an amura bis salat fatuqam thumma amara rajulan fayusalli bin nas thumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar. Aku ingin sekali untuk merintahkan satu orang untuk salat, kemudian dipimpinnya salat berjamaah dan aku akan membawa kayu bakar bersama beberapa sahabat untuk membakar rumah orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Sekalipun tidak jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membakar rumah orang-orang yang tidak berjamaah karena ada kaum wanita dan anak-anak kecil. Akan tetapi sekedar beliau berazam untuk membakar, ini menunjukkan bahwa hukumnya bukan fardu kifayah. Akan tetapi beliau ingin semua kaum muslimin sholat di masjid. Kalau seandainya fardu kifayah, berarti Nabi SAW tidak perlu mencari-cari sahabat yang tidak ikut berjamaah. Sudah ada kok sahabat yang sholat di masjid. Begitu. Wallahu alam, ini pendapat yang kuat. Adapun mazhab Syafi'i sendiri ketika mereka mengatakan itu fardu kifayah, pun Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, aku tidak beri keringanan untuk orang yang mendengar azan dan dia tidak memiliki alasan untuk meninggalkan salat berjamaah. Kok dia tidak hadir? Aku tidak memberikan
uzur kepada orang yang mendengar azan dan dia tidak memiliki alasan untuk meninggalkan, kok dia tidak mengikuti sholat berjamaah. Dan ini yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang yang mengatakan kami bermazhab Syafi'i, sehingga mereka bergampang-gampang. Kan cuma sunnah, seperti itu akhirnya pendapat dan kesimpulan mereka. Ini sama sekali. Imam Syafi'i tidak mengizinkan orang yang tidak punya alasan untuk tidak hadir sholat berjamaah, sekalipun pendapatnya adalah fardu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan, Ustaz, jazakumullahu khairan, Ustaz, atas waktu dan ilmunya. Masya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berhasil menjawab sebanyak 12 pertanyaan yang telah kami rangkum. Ada 10 pertanyaan dari website Dewan Fatwa yang dirangkum oleh Dewan Redaksi kita, dan ada 2 pertanyaan dari penelpon tadi. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, Ustaz, sekali lagi atas ilmunya. Wa barakallahu fikum, Ustaz. Insyaallah. Kemudian kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa yang telah hadir pada acara kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, terkhusus bagi para pemirsa yang telah menghubungi kami secara langsung menggunakan layanan live interaktif kita, dan juga bagi para pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya ke website Dewan Redaksi kita. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Ya, kemudian kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa Foto TV untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian acara Foto TV dari hari Senin sampai hari Jumat, yang Anda bisa akses infonya melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwasanya melalui website tersebut para pemirsa juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan agar kemudian bisa dijawab oleh asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan juga melalui website tersebut para pemirsa juga bisa melihat jawaban-jawaban asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad atas jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa Foto TV yang telah dikirimkan sebelumnya. Ya, kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Foto TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang telah bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua, atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, sekali lagi kami ucapkan syukron, jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa, dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Studio Foto TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.